Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi sekali kita diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk meneruskan siri kajian kita akan ayat-ayatnya untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai dunia ujian ini. Seperti maklum, hari ini kita berada pada hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara umum sebagai peringatan kepada saya sendiri, dalam satu tahun Islam memberi tahu kita ada 10 malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain, yakni 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan dalam satu tahun juga Islam memberitahu kita ada 10 hari yang siangnya lebih baik daripada seluruh siang sepanjang tahun, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam satu tahun kita tahu ada 356 hari. Ini tahun Arab mah, bukan tahun itu umat soleh. 356, kadang 354 saja hari. Nah, daripada 354 atau kadang 5 hari ini, ada 10 hari yang siangnya lebih baik daripada semua hari yang lainnya, yakni 10
hari awal Dzulhijjah. Demikian juga dari 364 atau 25 hari itu ada 10 hari yang malamnya lebih baik daripada malam-malam yang lain. 10 malam terakhir. Jadi kalau kita ditanya mana yang lebih utama, 10 akhir Ramadan kah atau 10 hari terakhir Ramadan kah atau 10 hari awal Dzulhijjah? Jawabannya, kalau yang ditanyakan malamnya, 10 malam terakhir Ramadan lebih utama. Tapi kalau yang ditanyakan siangnya, maka siang 10 hari Dzulhijjah lebih, itu jawabannya. Sekarang kita gabungkan kalau begitu, 10 hari terakhir Ramadan telah kita lalui, dan mudah-mudahan kita telah berjaya mengisi malam harinya dengan sempurna. Sekarang mulai hari ini kita berada pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Mari kita isi siangnya. Siangnya paling utama. Apa yang telah kita lakukan, amal soleh yang telah kita lakukan, kita teruskan, istiqomah, dan seterusnya. Kalau perlu ditingkatkan, apa saja amal soleh? Karena Nabi SAW tidak memberitahu kepada kita apa ada ibadah-ibadah khusus sempena 10 hari pertama Dzulhijjah. Jawabannya tidak ada. Apakah ibadah khusus, khas, spesifik yang kita hanya disuruh untuk melakukannya pada 10 hari pertama ini dan tidak pada hari yang lain? Jawabannya tidak ada. Habis apa yang perlu kita tingkatkan? Ya, amal soleh yang selalu ada itulah. Ganjarannya akan ditingkatkan. Apa sajalah, mau tadarus Quran ke, tadabbur Quran ke, zikir ke, puasa ke, solat sunat yang dah ada, jangan solat ditambah-tambah. Wah, ini hari yang bagus, kalau begitu saya ada nak solat tambahlah. Solat sebenar Isnin, solat sebenar Selasa, solat sebenar Rabu, solat sebenar Khamis. Yang mana ada nanti malah dosa. Nanti malah dosa. Wah, saya naik tingkat ya bro. Kalau itu saya nak tambah puasa, sila puasa boleh. Hanya tapi 9 hari saja, 10 haram. Hari ke-10 haram. Kan begitu kan? Dan puasanya biasa-biasa sahaja, ya ada sahur, ada buka. Tak payah, karena ini hari yang istimewa, maka saya pun akan berpuasa yang istimewa. Saya tak makan nasi. Puasa tak makan nasi dan tak buka dengan binatang yang bernyawa. Nak makan yang putih-putih je pun. Ya, kapas, yang kapur. Tak ada puasa, tidak ada. Atau baca wirid-wirid khusus, tidak ada. Wirid yang dah ada itu aja, ditingkatkan istiqomah. Artinya beginilah yang lebih mudahnya ya. Kalau minggu lepas kita datang ke tempat ini bertadabbur bersama, ya, dan bila kita niatkan karena Allah, kita dapat pahala, ya. Hari ini datang ke tempat ini juga tadabbur yang surah yang sama, ikhlas karena Allah, ganjarannya lebih berbanding yang minggu lepas. Begitulah maksudnya, keutamaannya lebih. Sebab itu kalau minggu lepas tak datang, hari ini tak datang, maha rugi. Minggu lepas hadir, hari ini tak hadir. Minggu lepas datang, hari ini tak datang, kurang untung. Ya mungkin tidak sedang tadabbur, tapi kan ada buat amal soleh yang lain. Dan bila sebut amal soleh, jangan dihadkan. Saya ingatkan sekali, jangan dihadkan hanya dalam amalan-amalan yang bersifat ritual semata-mata. Jangan.
Bila sebut amal soleh ini tidak terhad pada ibadah-ibadah ritual, solat, zikir, termasuklah menyantuni orang susah, ziarah orang meninggal, kan? Termasuk mungkin mengajar masak orang yang nak jual tapi tak laku karena tak banyak menu. Nak buat kedai warung makan, nasi campur, lauk hanya 2 jenis. Macam mana nak laku? Makcik itu pun nak nyara anak yang ramai, semangat untuk meniaga tinggi, jualan tak laku karena sayur hanya ada 2 jenis, satu tempoyak, yang kedua cencalok. Jadi macam mana nak laku? Kita pula kasihan nak tolong dia amal soleh. Kita pula ada diploma masak, ada degree masak, walaupun hari-hari mulai daripada lulusan dulu makan beli, itu cerita lain. Kita ajar dia, makcik gini kak, saya ajar ya hari ini, setelah untuk sementara saya 3 menu lah saat ini, sehingga pandai. Akhirnya minggu depan dia jualan, tambah lagi 3 menu kan, dan laku pula, laku. Kemudian kita tambah lagi, ajar lagi 2 lagi. Itu amal soleh ya mas sekalian, ganjarannya besar sekali. Ya, jadi amal soleh ini banyak sekali, banyak sekali. Kita solat amal soleh tapi pahalaikan untuk kita saja. Tapi kalau menyampaikan ilmu yang memberi manfaat pada orang, apalagi dengan ilmu masak yang kita ajarkan pada orang tadi, Masya Allah, perniagaannya je laku, masalah ekonomi keluarga dapat diatasi, sukanya sangat besar itu. Jadi jangan sebut amal soleh kita tingkatkan ibadah ya lu wiridnya sahaja, tidak kan banyak ya. Ajar itu pun Masya Allah gajinya besar. Jangan malah kita ditanya mau tak jawab pula, kak saya nak masak boleh tak ajar saya menu? Tak ada, secret recipe, secret ya namanya secret, macam mana nak ajar? Itu tahu tak? 4 tahun saya belajar tinggi tu pasnya. Awak dah free, mana ada free ni secret lah, itu susah dah, susah. Banyak ya, jadi tingkatkan amal apa sajalah. Mungkin ziarah family yang sudah lama tak pergi, Masya Allah, kan besar pahalanya ya, mana ziarah family. Itulah maksud saya, jangan hanya ditumbuh pada ritual semata-mata. Sering kali bila disuruh tingkatkan sempena puasa, sempena Lailatul Qadar, sempena itu, ya biasanya orang akan meningkatkan aspek ritual ini semata-mata. Itu bagi saya bukan tidak boleh, kurang tepat. Sebab amal soleh atau ibadah ini sangat luas pengertiannya. Ismun jamu'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali zahiran wa batina, kata Ibnu Taimiyah. Amal soleh atau ibadah ialah nama bagi perbuatan ataupun ucapan yang Allah suka dan Allah ridha, sama ada yang zahir maupun yang batin. So apa saya ucapan kita, perbuatan kita yang Allah sukai dan Allah ridai, itulah ibadah. Itulah ibadah. Tapi kalau yang Allah tak suka, ya bukan ibadah lah. Mudah-mudahan kita manfaatkan 10 hari pertama ini. Kira-kira 10 karena di sana ada ibadah kurban tentunya. Itulah maksudnya. Puasa dah tak boleh lagi ya. Jangan terlalu rajin nanti. Terlalu rajin hingga tanggal 10 pun puasa. Wah itu ya. Hari masuk puasa hari Arafah, ada hadis tak? Apa dia? Surah hari ini termasuk puasa hari Arafah. Jadi ada hadis tak? Puasa hari ini? Yang 10 hari ini termasuk puasa. Iyalah. Mana kalau ibadah, kalau nak puasa sebetulnya jemaah tidak ada suruhan secara khas puasa puasa mesti 10 hari atau 11 hari hingga Arafah, tak ada. Ya, anda rasa-rasa puasa, ingin puasa, puasalah. Tiba-tiba pula nak puasa
Ini pula ada jemputan 2. Ya tak payah puasa lah. Begitulah maksudnya. Nak puasa juga tapi Allah jemputan pula 2 hari ini. Kan puasa sunat boleh dibatalkan kan. 2 pula jemputannya, sedap pula lah. Kacau. Jadi tak semua puasa. Itu saya katakan boleh baca Quran, boleh. Dan tidak ada perintah secara khusus mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 umpamanya. Tak. Boleh pulang mastata'tum. Ikut kadar kemampuan. Wa fi hadhil mas'alah wus'ah. Kata Saleh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi. Dalam perkara ini ada wus'ah. Tahu wus'ah? Kelapangan. Wus'ah itu kelapangan. Jadi bergantunglah, terserah kepada kelapangan kita. Orang yang lapang puasa, puasalah. Puasa namanya tak lapang, dia lebih lapang ke solat malam, sila. Puasa tak lapang lah, tak lapang, saya lebih lapang bersedekah, sila. Gitulah. Nak sedekah pun tak lapang, saya lebih sukalah menyantuni orang yang kurang bernasib baik, silakan. Mastata'tum. Dengan syarat satu saja, yang fardu mesti dibuat, itu aja. Yang satu syarat, yang fardu, yang wajib mesti buat, itu saja. Ya, itu ingatan saya di saya, sebab hari ini hari yang pertama bagi negeri kita, ya negeri ASEAN lah tepatnya, karena disepakati kan oleh Mabim, disepakati negeri bukan ASEAN sebenarnya, hanya Mabims, Majelis Agama Islam, BIM, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, 4 itu sudah sepakat. Mabims. Kita ambil peluang lah gitu saja. Walaupun saya ulangi lagi sekali, ini perkara sunat. Artinya dari sisi fikih tidak wajib, itulah. Sebab itulah kita manfaatkan ikut kemampuan kita. Hanya kalau tak buat walaupun tak dosa, ya. Karena sunat walaupun tak dosa tapi rugi, itu je lah. Namanya sunat, tak buat tak dosa tapi rugi, itu je lah. Atau kalau tak mau kata-kata rugi, tak apalah, walaupun sunat, tak buat tak dosa tapi tak untung. Tak untung. Ya, kadang-kadang istilah itu boleh menyedapkan hati, nak sebut awak rugi, itu kan gerun kan. Tak apalah, tak untung. Baik, hari ini kita akan teruskan siri kajian kita, mudah-mudahan jadi kita ikhlaskan niat kita, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran lebih daripada yang Allah janjikan untuk kita minggu lepas. Itulah maksud saya. Selepas itu nanti jamaah mungkin apa lagi, ganjaran banyak tu. Sehari ini kita akan pelajari ayat yang ke 50. Oh iya. Ayat 50. Minggu lepas kita pelajari tentang fungsi air kan. Menurut Al-Quran ada berapa? Ada 4. Itu yang paling asas tu. Paling asas. Dan Masya Allah, memang kehidupan, air adalah kehidupan. Tak ada air, tak ada kehidupan. Itulah. Tak ada air, tak ada kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sharrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Wa dan lam demi qad sungguh sarrafnahu. Mana sarrafa? Sarafa itu karrara, sarafa itu nawwa'a, sarafa itu atas itu alintiqal min halin ila hal,
Ya, maknanya menggilirkan pun boleh, memusingkan pun boleh, memindahkan, mengganti pun boleh, memindahkan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan yang lain umpamanya. Asalnya panas jadi sejuk, asalnya sini turun hujan, esok pula bulan depan pula kemarau, hari ini angin barat daya, esok angin timur laut. Nah, perubahan-perubahan itu dalam bahasa dipanggil tasrif. Sarrafa, tasrif. Tahu apa bahasa? Menggilirkan ya. Ini kan. Kalau bulan ini katalah panas, bulan depan pula hujan, itu namanya tasrif lah. Hari ini arah angin timur laut, malam nanti barat daya, besok paginya tukar. Itu namanya tasrif, peredaran, perubahan, digilirkan. Bainahum, antara mereka. Jadi turunnya hujan oleh Allah, Allah telah tetapkan jadwalnya. Hari ini di sini, besok di sana, lusa di sini, sini banyak, sini sikit. Itu namanya tasrif. Bukan kerja kita. 100% kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malangnya manusia bukan sekadar tidak melihat nikmat Allah berupa air. Bahkan mereka tidak dapat melihat kuasa Allah menggilirkan, membuat giliran tentang turunnya hujan. Tujuan Allah tasrif ini liyadzakkaru, agar mereka tadzakkaru. Mana tadzakkur? Mengambil pelajaran. Zikir, zikir maknanya zikir. Yalah, zikir maknanya zikir. Tadzakkur. Saya fikir dahulu semua sudah tahu ya mas sekalian. Dalam Al-Quran ada, dulu pernah kita pelajari sama. Ada kadang-kadang Quran kata afala tatafakkarun. Apa artinya? Afala tatafakkarun. Tidak kamu berfikir. Afala ta'qilun. Tidak kamu berakal. Akal? Afala tatadzakkarun. Pernah kita pelajari tiga istilah itu. Tuh di kampus sementara dulu, saya masih ingat. Ketika jamaah belajar di kampus sementara tu lah, jangan dekat Telekom dulu. Apalah? Tafakkur. Afala tatafakkarun kan? Tafakkur namanya. Tuh di masjid mana dulu? UM dia. Apa? Apa nama itu? Masjid Ar-Rahman. Pernah saya sampaikan ini. Afala tatafakkarun, terjemahnya? Tidakkah kamu berfikir? Afala taqilun. Apanya? Tidakkah kamu taqilun? Berakal. Okey lah, ikut je lah. Afala tatadzakkarun. Yang ini apa artinya? Afala tatadzakkarun, tadzakkur. Ini tafakkur, ini ta'qul, ini tadzakkur. Apa agaknya? Beringat? Ada yang masih ingat? Apa perbezaan tiga ini? Allah katalah kami gilirkan turunnya hujan, pembahagian air hujan, perubahan arah angin, perubahan musim, di antara mereka bergilir-gilir. Sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap ini, sekejap hujan, sekejap gitulah. Sekejap hujan terlebih hingga banjir, kadang macam tak cukup. Tujuannya kata Allah liyadzakkaru, agar mereka tadzakkur. Begini jamaah sekalian, semua ini bahasa yang tidak mudah dijelaskan, tapi saya pernah nyatakan ini. Tafakur ini semuanya aktiviti ya. Ini kerja ini, sebenarnya aktiviti yang ada dalam diri kita. Tafakur itu agak-agak lah, itu aktiviti tangan ataupun kaki. Otak. Okey. Ini namanya aktiviti otak. Alatnya namanya otak. Apa? Otak ya?
Takkan otak bahasa Arab apa? Mukhun. Tafakkur. Ini aktiviti otak. Ta'akkul. Ini aktiviti apa agaknya? Alatnya apa agaknya nih? Kalau tafakkur berfikir itu kita gunakan otak yang ada dalam kepala kita, mendaya gunakan IQ kita. Ta'akkul gunakan apa agaknya? Tangan atau hidung? Ini menggunakan kolbun. Ini yang kadang susah. Ta'akkul itu kerja hati, bukan kerja sini. Tapi bahasa Melayu, maksudnya tak akal itu kan, awak tak ada okal, ada akal, tak ada akal kan? Akal tujuh sini. Ini kerja hati, kolbun. Namanya ya, nah kolbun. Nah, jika kebenaran tafakur berfikir akhirnya menemukan kebenaran. Betul? Hati juga berfikir. Baik, otak bagi apa namanya? Dalam tubuh badan kita ni yang fizikal namanya mukhun, kerja untuk fikir. Dalam diri kita, jiwa kita, kalau badan kita, tubuh kita ada mukhun, jiwa kita ada qalbun, fungsinya sama. Artinya mukhun untuk berfikir, qalbun untuk akul. Nah, kebenaran yang dihasilkan oleh tafakur kemudian diterima oleh hasil takul, ini akan menghasilkan tadakur tinggi sekali jamaah sekalian. Sangat tinggi begitu prosesnya. Hafalah tahu itu paling tinggi. Sebab bila orang sudah menerima kebenaran itu peringkat sini, ya sudah macam mana? Fikir sudah membenarkannya, hati sudah meyakininya. Macam mana nak ragu lagi? Tapi kalau baru berfikir, tak betakul belum, ya mungkin hari ini lain, esok akan berubah. Macam itulah. So, tadakur itu sangat tinggi. Ini dalam sekali ini ya. Ini dalam sekali. Dan kita tahu tempoh hari saya katakan, katakanlah ini ya. Katalah ini hati. Ini gambar hati. Ya, saya buat bulan gambar hati. Ya, kalau jamaah mungkin sentimental, gambar hati macam itulah. Itu sentimental. Saya tak ada sentimental. Bulat. Baik, menurut Al-Quran jemaah sekalian. Kita akan tadakur. Hati ini yang paling luar sekali apa namanya? Lapisan paling luar bahasa Quran. Yang paling luar sekali. Hati ini berlapis-lapis. Yang paling luar sekali apa? Quran kata Sodrun, betul. Sodrun. Yang kita terjemahkan dada itulah. Itu sebenarnya maksudnya hati. Contoh, alam nasyrah laka sadrak, apa artinya? Alam nasyrah. Bukankah kami telah melapangkan sadraka? Kalau sadrun diartikan dada, wahai Muhammad, kata Allah, bukankah aku telah lapangkan dadamu? Lalu kita, oh dada Nabi maknanya satu depa hanya lebar dia. Bukan. Sadrun itu jangan diartikan fizikal dada. Agaknya 5 kaki dada Nabi ini. Dada 5 kaki, pinggang 1 kaki. Sadrun di sini memberi maksud hati, tapi hati lapisan yang paling luar. Dalam sikit, lapisan ke dalam sikit namanya kolbun. Di sini kolbun nih. Kolbun. Yang kita terjemahkan hati juga. Kolbun kan hati, jamannya kulub. Fi kulubihim. Tapi hati ini, kenapa diwan kolbun? Ada yang tahu? Kenapa hati dalam kolbun daripada kolaba?
Qalaba. Tadi karena sodrun itu maknanya saudara itu keluar, tempat keluarnya, sebab itu lapisan luar sekali. Ibaratnya ini pintu lah. Ada sesuatu yang boleh masuk, ada sesuatu yang boleh keluar. Ini sodrunnya. Pintu masuk, pintu keluar. Kemudian dalam lagi, lapisan dalam namanya kolbun. Kenapa dengan kolbun? Daripada qalaba. Qalaba maknanya ya, hati dinamakan kolbun sebab sifat semula jadi hati adalah suka berbalik-balik. Hari ni kata iya, esok tidak. Pagi nasi, petang bubur. Pagi dah nasi balik. Macam mana sekejap bubur, sekejap nasi? Ragu, yakin, suka, tak suka. Nah itu qalbun. Sebab itu kalaulah, saya ulangi, kalaulah kebenaran yang kita terima ini, kita tahu kebenaran dengan tafakur, tapi kita letakkan di sini, agak-agak ada jaminan kebenaran itu melekat sampai bila-bila? Tak ada, mungkin baru diuji sedikit pun sudah hilang. Itu qalbun. Nah di sini nih sarangnya penyakit di sini. Quran kata fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka, di sini nih sarang penyakit nih. Nasib baik hanya di lapisan nombor 2 boleh keluarkan, sebab ini dekat pintu keluar. Jadi senang nak keluarkan, tapi juga senang nak masukkan. Lapisan yang bawahnya lebih dalam lagi, nomor 3 ni namanya fuadun. Fuad. Nah, jamaknya apa? Afidah. Satu fuad, yang sodrun jamaknya apa? Sudur. Qalbun jamaknya qulub. Fuadun jamaknya afidah. Ini sudah dalam. Kalau sudah masuk afidah, ini sudah mulai berfungsilah hatinya. Ini sudah tidak mulai berbalik-balik. Tadi disebut qalbun itu masih sifat umum ya. Ini sudah mulai mantap. Maknanya kalau kebenaran sudah sampai sini, itu susah nak keluar. Sudah. Adakah itu yang paling dalam? Tidak. Ada lapisan yang paling dalam. Namanya lupun. Lupun jamaknya tak nampak? Oh, ya apalah, dengar aja deh. Oh, kurang besar. Buat yang paling besar kalau begitu. Ya begini ajalah kalau begitu. Saya tulis ginilah. Yang luar ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ya lah. Jadi ada berapa tingkatan? Ada berapa lapisan? 4 lapisan. Lubun jamaknya al-bab. Yang Quran kata, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil, bukan liulil qulub lagi. Sudah ulul albab. Lalu siapa ulul albab? Bukan ulul qulub ya. Ulul albab tu yang paling lub itu mana inti ya Mas Kiran. Inti pati yang paling dalam sekali. Lalu Allah beritahu kita, ulul albab itu ialah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu satu. Ulul albab yakni orang yang sudah membiasakan dirinya tadzakur. Tapi tak cukup tadzakur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tengok. Dan sentiasa memikirkan, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi serta isinya. Jadi orang yang sudah gabungan, kalaulah tafakur dengan takul, ini jadi tadakur. Sekarang gabungan atau tafakur dengan tadakur, dapat gelaran ulul albab. Dan itu tertinggi sekali. Gelaran yang Allah berikan kepada hambanya yang paling tinggi, ulul albab. Tidak lebih tinggi daripada itu. Di sini iblis dah tak boleh kacau. Setan dah mati akal. Dah mati akal. Tak tahu macam mana nak kacau orang ulul albab ni. Karena dia dapat menggabungkan antara kecerdasan otaknya
Dan juga bergabungkan dengan kecerdasan hatinya. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang mudah diingat, ulul albab ini jadi orang yang sudah mampu menggabungkan kecerdasan IQ dia dengan kecerdasan EQ dan SQ dia. Bila itu sudah memang tak ada orang boleh kacau lah. Itu bahasa mudahnya. Tapi seperti mana yang saya katakan dahulu, masih belajar karena masih muda, jadi pesar ni pandai nak bagi bahasa supaya pelajar yang sudah ini berapi-api. Ulul albab, yakni orang yang otaknya penuh dengan iptek, sementara hatinya penuh dengan imtak. Apalah itu kue apa tu? Otak penuh dengan iptek yang di sini. Iptek tu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini macam-macam ilmu. Ilmu apa masuk? Ilmu pokok, ilmu kuman, ilmu lembu, ilmu langit, ilmu semua masuk. Ilmu telekomunikasi, macam-macam ilmu bangunan masuk. Iptek namanya. Ilmu dan teknologi. Hatinya penuh dengan imtak. Iman dan takwa. Itulah ulul albab. Lalu almarhum Profesor Dr. Musta'in Romli dikata, ulul albab, sarjana ulul albab katanya, ini sarjana yang berotak London berjiwa Masjidil Haram. Masih ingat tu? Waktu kami pun, berotak London berjiwa Masjidil Haram. Ya, maknanya otaknya penuh dengan ilmu, tak membatasi objek kajiannya. Semua ingin tahu, ilmu mana otaknya London tu menguasai ilmu alam semesta lah, begitulah. Apa saja. Ya. Tapi hatinya berjiwa Masjidil Haram. Itu ulul albab. Jangan berotak London berjiwa Washington. Kacau dunia ya mas sekalian. Kacau. Atau mungkin berjiwa Masjidil Haram tapi berotak Ethiopia. Tak jadi juga. Jadi luar biasa ni. Sudah tafakur tadakur, ya larinya ke ulul albab lah. Itulah, kita tidak tahu ya mas sekalian, hati yang Allah anugerahkan pada kita ini sebenarnya mana yang dalam sehari-hari, dalam sehari-hari ini, mana sebenarnya yang lebih dominan menguasai kita. Kita tak tahu, masing-masing kena muhasabah dirilah. Sebenarnya kita sehari-hari ini dikuasai oleh hati kita hanya peringkat kolbunnya ke, fuadnya ke, atau lubun serta tidur tak bangun-bangun. Jangan-jangan lubun tak pernah bangun, tak jaga. Dan hebatnya pula iblis ni jamaah sekalian hanya mampu di sini. Iblis tu hanya ke sini aja. Iblis dan setan. Ya, tidak sampai ke kolbun. Sekarang satu contoh. Ini Al-Quran. Min syarril waswasil khannas. Teruskan. Alladzi fi sudurin nas, bukan fi qulubin nas. Jadi iblis tu sebenarnya hanya bisikkan, ibarat kita dalam rumah. Katalah kalau hati itu ibaratnya rumah lah, kita dalam rumah, dan rumah tu ada bilik-bilik, kan? Bilik-bilik, ada dinding, ada pintu keluar masuk. Iblis tu hanya lambai-lambai daripada luar aja. Mailah, yumlah, join sama lah, yumlah. Gitu ya. Jadi kalau kita yang dalam rumah, dalam bilik kemudian keluar. Dari luar pula dekat dengan pintu. Pintu pula kita buka, masuk. Barulah kena. Itu bila kita dah buka pintu, mana kita buka sadrun. Jadi hakikatnya iblis ni hanya mempengaruhi dari luar, tak akan masuk dalam. Tapi kalau sadrunnya kita sudah buka, dan yang buka kita. Dan ingat, dalam kitab yang saya pernah ajar tapi di tempat lain lah, nama kitab itu ya ini
Wiqayatul Insan minal Jin Wasyaitan, yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam, ulama Saudi. Sadrun kita, tadi kan sadrun kan tempat keluar masuk kan, mana di situlah pintunya. Di situ ada 17 pintu. Jadi bila iblis dekat pintu sini, ini berkunci, tak apa. Pintu kedua, ketiga, keempat, kelima. Bukan 2 pintu, 17 pintu. Jika 16 pintu atau 15 pintu tertutup, tapi ada satu terbuka, lalu yang situ. Sehingga tugas kita memang tidak mudah melawan musuh yang satu ini. Itulah. Walhal dia hanya kita dari luar saja, tak akan masuk. Tapi bila kita dah buka, ya masuklah. Dikuasai hati kita, akhirnya terumbang-ambing, yang yakin jadi ragu, yang Allah. Akhirnya ya, jangan harap fuad akan berfungsi. Jangan harap fuadun akan terjaga. Tidur lena tu. Tidur lena. Jadi itu dan siapapun, setiap manusia itu macam inilah, ibarat gambaran ya. Ini bukanlah hati itu bentuknya sebenarnya, tidak. Ini untuk memudahkan pemahaman aja. Untuk memudahkan pemahaman. Jadi hanya bisikan dari luar. Yuwaswisu fi sudurinas, bukan fi qulub. Jadi kita ibaratnya duduk di dalam rumah, ada bilik berlapis-lapis, iblis panggil dari luar, mailah, mailah. Seronok tahu. Kita mungkin hanya tengok dari dalam. Wih, menarik lah. Bila menarik kita buka pintu. Malaikat demikian juga. Bisikan iblis namanya lammatus syaitan. Malaikat pun ditugas oleh Allah untuk menyeru kita, mengajak kita. Namanya lammatul malaikah. Jadi mana yang kita nak sahut, sama ada ajakan malaikat atau seruan iblis. Bila kita lebih dekat kepada seruan malaikat, lalu kita buka, ya, jadi kita baiklah. Karena kita ni jadi rebutan antara iblis dan malaikat. Kan Islam bagi maklumat seperti itu. Ada malaikat yang menjaga, ada iblis yang, setiap seorang tu ada setannya. Nabi beritahu kita. Jadi kita itulah jadi rebutan itulah. Kita di tengah-tengah. Dan itu wajib kita sedari itu. Kalau tidak nanti kita ya aja lah. Nah, tujuan baik, kembali pada ini. Tujuan kami gilirkan berganti-ganti turunnya hujan, curah hujan, kadar hujan, arah angin, lain sebagainya ini liyadzakkaru. Bukan hanya liyatafakkaru, bukan. Liyadzakkaru. Itu dalam sekali itu. Dalam sekali liyadzakkaru. Baik. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Masya Allah. Fa'aba, maka aba maknanya aba enggan, menolak, tak mau menerima. Aktsarun nas, kebanyakan manusia, majoriti manusia, illa kecuali kufuran, kekufuran. Allah telah tunjukkan kekuasaannya melalui peredaran, silih pergantian, pertukaran, giliran, turunnya hujan atau apa sajalah di muka bumi ini. Dari senang jadi susah, susah jadi senang. Itu termasuk tasrif. Arah angin itu termasuk tasrif. Malangnya kebanyakan manusia kufur. Sedangkan tujuan Allah memperlihatkan kuasanya ini agar mereka tadzakur. Tadzakur daripada kalimat apa tadi? 3 hurufnya. Zikir kan? Tadzakur daripada kalimat dzakara. Mana asal dzakara apa? Baik, saya nak tunjukkan ya, sebab ini tadabbur, jadi setiap patah kata kena diuraikan. Apa 3 hurufnya? Tadzakur. Dzakara. Yang selalu kita ingatkan yang biasa kita kan kalimah zikrun. Lalu kita kata zikir. Betul?
Zikir. Menurut jamaah sekalian, apa makna zikir? Kalau saya kata zikrullah, apa makna agama? Kalau menurut jamaah sekalian. Zikrullah. Zikrullah. Apa maknanya? Mengingat Allah. Jadi bila Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, udkurullaha kathiran. Wahai orang yang beriman, ingatan Allah kathiran. Banyak-banyak. Pertanyaannya, orang yang beriman dah ingat Allah. Lalu kenapa Allah suruh ingatlah pada Allah? Kalau orang tu dah ingat Allah, macam mana masih disuruh ingat lagi? Lalu apa kalau itu makna zikrullah? Orang dah makan tak akan tengah makanlah, makan. Itu bahasa kita. Sebenarnya itu tak betul tu. Makanlah. Dah makan dah. Tengah makan disuruh makan. Orang itu dah ingat Allah. Allah kasih udkuru. Okeylah, kalau zikrullah maknanya ingatlah pada Allah, sesuai makna itu bila ditujukan pada orang yang lupa Allah. Okey, yang pertama mengingat. Tapi tidak semua. Sebab orang yang selalu ingat macam mana disuruh ingat? Makna yang kedua, apa zikir? Zikrun. Menyebut, betul? Zikir mereka menyebutkan. Kalau ingat, ya dalam kita lah ingat. Oh ya, saya ingat Allah, Menyebut mana? Ucaplah. Zikir juga apa? Oh subhanallah, masya Allah, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah. Menyebut. Sekarang macam mana kalau orang tu dah ahli zikir? Maknanya dah rajin zikir dalam arti kata menyebut nama Allah. Rajin wirid. Masya Allah, sikit-sikit Masya Allah, Insya Allah, Astaghfirullahaladzim, La hawla. Katalah, tengok benar Masya Allah, Subhanallah. Mana orang yang dah biasa menyebut nama Allah. Takkan orang yang dah biasa selalu menyebut Allah, Allah suruh sebutlah oleh kamu akan Allah. Tak sesuai lagi kan? Jadi maknanya mesti ada makna ketiga zikir itu. Gitulah. Pertama memang mengingat. Tentu ditujukan pada mereka yang lupa. Kedua maknanya menyebut. Ditujukan perintah itu ditujukan pada orang yang tak menyebut, kan? Yang tak menyebut. Yalah sebenarnya cakap Masya Allah, la haula quwwata billah, Allahu Akbar. Orang macam tu tak disuruh menyebut nama Allah. Allah suruh sebut nama Allah itu bagi mereka yang oh my God, oh my gosh, oh. Nah itu baru orang macam ini yang Allah kata udhkurullah. Betul? Ini dah makan Bismillahirrahmanirrahim. Takkan suruh menyebut nama Allah, dah sebut selalu dah. Lepas makan Alhamdulillah. Nak keluar rumah baca doa. Tengok muka kat cermin nyebut apa lagi? Ini yang tengok cermin sampai itu yang disuruh. Iya. Jadi jangan-jangan kita baru peringkat ini. Kalau orang yang lupa yang ini. Ingatlah aku, kata Allah. Awak ni asyik lupa macam mana. Dia sepatutnya menyebut Masya Allah, Subhanallah, Insya Allah. Tapi lain yang disebut. Macam mana? Nah, ini yang rendah lah. Ada yang tinggi. Zikrullah mana yang tinggi. Nanti kaitannya dengan sini. Tadzakur tadi. Yani zikrullah. Zikir. Dalam arti kata musyahadah. Zikir dalam arti kata hifdzun. Hifdzun. Hifdzun maknanya menjaga, memelihara. Kesannya yakni musyahadah. Zikrullah maknanya menjaga Allah. Bukan menyebut. Bukan mengingati. Menjaga Allah. Ulasannya agak panjang, terus saja kesimpulannya, orang yang sudah peringkat hifdzullah, maknanya menjaga Allah, di mana saja ia berada, dia sedang buat apa saja,
dia sentiasa merasa dilihat oleh Allah. Itu paling tidak. Kalau dia rajin terus beriadah, dia akan meningkat daripada merasa dilihat oleh Allah menjadi merasa melihat ka'annaka tarah, bahasa Nabi. Hadis itu cuma hadis yang tak berkaitan dengan, itu bukan berkaitan dengan hukum hakam. Hadis anta budallah ka'annaka tarah wa ilam tarah wa innahu, itu bukan, tak ada kaitan dengan hukum hakam, tak ada kaitan dengan fikah. Itu kaitannya dengan hati. Bayangkan kalau orang sudah menyembah Allah seakan-akan melihat, namanya musyahadah. Jika kita tak boleh lakukan seperti itu, yakinlah bahwa Allah itu namanya muraqabah. Nah, itu zikir yang paling tinggi. Seorang diri di tengah mana pun, sebagai orang muslim, walaupun dia duduk di tengah-tengah negara komunis pun tak akan jadi komunis. Duduk seorang diri di tengah-tengah orang yang semuanya mabuk, dia tak akan mabuk. Macam mana merasa mabuk? Allah merasakan Allah sentiasa? Atau mungkin seakan Allah depan. Macam mana berani dia buat? Sedangkan orang yang duduk depan Kaabah pun tak berani cakap bohong. Maklum kan depan Kaabah rumah Allah kan. Baru melihat rumah Allah, Kaabah kan, itu pun nak cakap besar tak berani. Kenapa? Karena di Kaabah ni. Tapi dia sampai Judah, ya balik asal lah. Kan dah sampai Jeddah. Itu paling tinggi, dan itulah tadzakur sebetulnya. Jadi bukan hanya zikir kelas, bukan tak boleh, memang boleh menyebut nama Allah, memang disuruh. Ingat Allah bila lupa, memang disuruh. Tapi zikrullah yang paling tinggi ini dia, hifdzullah. Bukan mengingati, bukan menyebut, tapi hifzullah, menjaga Allah. Sehingga dalam hidup orang ini sentiasa merasakan ma'iyatullah. Apa ya mas sekalian? Orang yang sudah peringkat ini, zikrullah dalam arti kata hifzullah, dalam hidupnya orang ini akan sentiasa merasa ma'iyatullah. Ma'iyatullahi. Apa? Kebersamaan Allah. Dan jangan dibayangkan Allah di tepi, bukan macam tu ya. Itu terlalu naik sangat. Merasa kebersamaan Allah. Orang yang sudah merasakan ma'iyatullah, kata Alaiham Dr. Hamka, dia akan merasa ramai dalam keseorangan, merasa ramai dalam kesepian, merasa kaya dalam kemiskinan, merasa bahagia dalam penderitaan. Betapa tidak ia sentiasa merasa disertai, ditemani oleh. Macam mana nak rasa sepi? Itu paling tinggi, dan itulah tahu. Itulah yang saya katakan sudah, kalau diteruskan terus dalam semua hal, jadilah ulul albab. Malangnya dalam ayat ini Allah kata, kuasaku yang aku tunjukkan begitu nampak jelas, keagungan kuasaku aku perlihatkan begitu terang, nikmatku yang begitu sempurna. Tujuannya supaya mereka ini tadzakur, sebaliknya yang berlaku. Kebanyakan mereka malah kufur. Itu kedegilan manusia ya, yang tak ada tolok bandingannya. Baik, itu makna umum dari segi kalimat. Sekarang saya ingin bacakan apa kata mufassir bagi mendapatkan keberkatan ilmu mereka, sekaligus agar ilmu yang beliau wariskan pada kita ini membolehkan mereka dapat pahala yang berpanjangan, ilmun yuntafa'u bih. Pertama saya ingin kutipkan tafsir Al-Wasit. Nama tafsirnya Al-Wasit, yang ditulis oleh mantan Syekhul Ashar yang sudah almarhum lah, Dr. Said Tontowi. Saya minat tafsir ini karena dia tafsir dikarang oleh sarjana kini. Jadi bahasa dan masalah yang diuraikan itu lebih bersifat kekinian. Yalah kan masalah hari ini tentu tak sama dengan masalah masyarakat yang timbul 500-600 tahun dahulu, gitulah. Jadi makin
mufassir makin dekat dengan kita, bahasanya betul-betul bahasa sekarang lah. Oh iyalah betul. Coba jamaah baca tafsir yang kuno-kuno tu. Abad yang ke-7 nanti kan, ini apa nih maksudnya ini? Sebab masalah yang mereka uraikan tu sekarang sudah tidak ada. Kan? Dan masalah yang timbul dalam masalah sekarang, pada masa mufassir itu mentafsirkan ayat Al-Quran belum timbul. Bukan mereka salah, bukan mereka kurang, karena ya bagaimana juga mufassir mesti dipengaruhi oleh persekitaran di mana ia tinggal. Kata tafsir dalam tafsir Al-Wasit, Dr. Said Tontowi, saya bacakan ayatnya, walaqad sarafna hadzal matar an-nazil minas sama' fa anzalnahu bainan nasi fil buldanil mukhtalifah. Sungguh kami telah gilirkan, ada semacam penggiliran turunnya hujan dari langit ini, kami turunkan di antara manusia ini di pelbagai negeri dan daerah yang berbeza-beza. Petang semalam Selangor, pagi ini Negeri Sembilan, besok Pahang umpamanya, pagi Kuala Lumpur hujan lebat, PJ pula panas, tengah hari PJ. Ini namanya tasrif, tafsir fil awqatin mutafawitah, dalam masa yang berbeza-beza, dan dalam bentuk ala sifatil mutaghayyirah, dan dalam bentuk keadaan sifat yang berbeza-beza. Di Kuala Lumpur semalam hujan lebat hingga banjir, tapi malamnya PJ renyah-renyah aja, sifatnya lain. Tapi kemudian di Sungai Buloh pula hujan ais pula, kan berbeza-beza tuh, berbeza. Itu namanya sifat mutaghayyirah. Allah sebenarnya sedang, dalam hal ini Allah sedang menunjukkan kuasanya. Itu pertama sekali. Ya mana ya negeri padang pasir boleh turun hujan ais ni. Wah, padang pasir. Ada negeri yang sudah sekian bulan tak turun hujan, sementara ada negeri yang lain yang hari hujan hingga banjir. Ini Allah sedang menunjukkan kuasanya agar kita tadakur. Itulah maksudnya. Bukan nasi tengok hujan, alamak, apa ni, alamak, susah. Orang macam ini suruh zikir. Jangan sebut alamak lagi. Adakah hujan lebat? Alamak, hujan pula. Itu betul. Uzkurullah katsiran, betul pada orang ini. Zikir dalam artian menyebut nama Allah. Kasihanlah hasil alamak. Fanazidu fi ba'dil bilad wa nanqusu ukhra. Kami lebihkan hujan yang kami turunkan ini di suatu tempat dan kami kurangi di tempat yang lain. Wa namnahu an ba'dil amkan, bahkan kami tidak menurunkan hujan sama sekali di belahan yang lain. Dan ini kita lihat sehari-hari. Ada yang dapat habuan lebih, ada yang kurang, ada yang langsung tidak turun hujan. Uap air naik daripada laut, kan? Sedangkan di daratan itu sudah kering, 3 bulan tak turun hujan. Dan mereka sudah gembira menyambut melihat awan yang sudah berarak. Tiba turunnya hujan di laut pula. Kita pun tengoklah, macam mana ni Allah ni. Dia buat hujan, air hujan turunnya di laut lagi. Apa maknanya turunkan air ke laut, sedangkan air itu asal daripada laut? Kenapa tak turunkan tempat kami yang tanaman sudah mati? Tengok. Apakah itu komen kita ketika melihat seperti itu? Tidak, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Allah kata, aku nak turun kuasamu. Sekarang apa kamu nak cakap? Kamu tak ada hak untuk mengeluh, tak ada hak untuk komplain, tak ada hak. Ya sudah, supaya kita merasa lemah dan lain sebagainya. Bukan malah apa dah ini, dah 3 bulan tak hujan pula di laut, basah kuyup akhirnya si nelayan tu. Dan itu berlaku ya mas sekalian. Kita hanya menonton dari jauh, subhanallah. Kullu dzalika ala hasbi hikmatina wa masyiatina. Semua itu Allah katakan, maksud ayat ini, semua itu aku lakukan kata Allah, yakni bergantung kebijaksanaan dan kehendak kami. Allah sedang menunjukkan kebijaksanaannya. Kenapa hujan turun di laut tapi tidak di darat, ya sudah kering. Allah bijaksana.
bahawa kita belum dapat melihat kebijaksanaan Allah, bahawa kita belum dapat memahami keadilan Allah karena hujan tadi turun di laut dan tidak di darat yang kering. Itu soal lain. Allah tetap adil walaupun kita belum dapat memahami ini penting. Jangan sampai hanya karena kita belum dapat memahami keadilan Allah lalu terlintas dalam hati kita menuduh Allah tidak adil. Itu dosa. Faham ya maksudnya? Banyak je keadilan Allah, kebijaksanaan Allah yang kita belum dapat memahaminya. Ya contoh itu tadi lah. Macam manalah saya dah banyak keluarkan belanja nak tanam bunga pokok ini. Kata si nursery itu, ini bagus ini pokok ni, baja dah ni, tapi mati semuanya. Ini pun tak buah. Macam mana? Yang dibela, yang kita jaga di malah tak hidup. Sebelah itu semak samun tak ada jaga malah naik. Mungkin kita fikir Allah sedang menunjukkan keadilannya, Allah sedang menunjukkan kebijaksanaannya. Bahawa kita belum dapat memahami keadilan Allah, itu cerita lain. Hanya ingatan saya, jangan sampai hanya kerana kita belum dapat memahami keadilan Allah lalu kita tuduh Allah tidak. Itu ya. Dan itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya sekali. Sebab Allah tu pasti adil dan kerja kita berusaha memahaminya. Wa qad fa'alna ma fa'alna. Allah kata Sayyid Tondawi maksud ayat ini. Allah berfirman, kami buat apa yang kami buat. Dan kami lakukan tidak ikut arahan hang. Hang ni manusia lah. Wahai manusia, kamu minta kepada kami, apa kamu fikir kami akan lakukan sebagaimana yang kamu lakukan? Kami akan lakukan perbuatan kami sesuai dengan kehendak kami. Kami tidak akan melakukan perbuatan kami sesuai dengan kemauan kamu. Kalau sudah tingkat macam tu, kita ni ya samina matokna. Kita tidak punya hak untuk itu, untuk ini, untuk ini. Likai ya'tabiran nas, supaya manusia ini sedar sungguh akan perkara ini, wa yata'adhu wa yukhlisul ibadah lana, dan supaya mereka ini benar-benar dapat mengikhlaskan ibadah semata-mata kerana Allah. Mencintai Allah semata-mata karena cinta. Jangan kita menyembah Allah, cinta pada Allah kerana pemberiannya. Wah, itu cinta apa namanya? Jika apa yang diminta Allah kabulkan, jika apa yang didoa Allah berikan, jika yang diusahakan Allah jayakan, wah, puji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syukur, syukur ya Allah, syukur. Tapi bila apa yang diminta Allah tak bagi, yang diusahakan tak janji, tak ni, sakit tak sembuh-sembuh, tiba-tiba kenapa awak? Saya tahulah. Saya pun tak tahulah. Kata orang kalau puji Allah tu Allah mudahkan rezeki. Saya dah puji dah sampai berbuih tak ada pun. Rasa tak tahulah. Kenapa tiba-tiba cinta kita pada Allah jadi? Kalau itu kita cinta ini ikhlas atau karena pemberiannya? Kalau kita cinta karena pemberian, itu sebenarnya belum ikhlas. Sebab kata orang apa tu namanya tu? Conditional ya. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang gua tendang. Cinta apa ke benda macam tu? Ingat je masalah menyembah Allah, cinta Allah ni tanpa syarat. Begitulah. Tanpa syarat. Mau Allah berikan apa yang kita minta ke, atau Allah tak beri apa yang kita minta, kita tetap wajib memuji Allah. Dan itu iman yang paling, itulah tadzakur tu, itulah yang paling tinggi sekali. Jadi puji-pujiannya terhadap Allah sama saja. Senang ke, susah ke, sama. Tetap rajin menyembahnya, tetap memujinya, tetap meyakini Allah Maha Adil, tetap meningkatkan kesyukurannya. Mampu agak-agak kita melakukan seperti itu jamaah sekalian. Kita kena berusaha ya. Kita kena berusaha. Mungkin kita belum, tapi kita kena berusaha.
Tapi Allah beritahu kita ada satu cara untuk memudahkan kita mencapai seperti itu. Saya tunjukkan ayatnya. Jamaah lihat surah Al-Hadid yang kita telah pelajari dululah. Surah besi mah. Dan Quran pun bukan hanya makan aja, bukan hanya sayur aja, bukan ada buah aja, ada jambu besi. Ini pun ada surat besi. Al-Hadid 57. Cari dulu pada ayat pertama hingga terakhir. Nanti jumpa kan kejap. 57 ayat 22 dan 23. Ini ayat yang bagi panduan buat kita agar kita ni dapat zikrullah, yakni hifdullah yang macam tadi tu. Tetap memuji Allah, tetap sayang Allah, cinta Allah dalam keadaan apapun kita ini. Sama ada Allah jayakan, kabulkan kita ke tidak ke Allah sembuhkan penyakit kita ke tidak, kita tetap meyakini Allah Ma'adil, kita tetap meyakini memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap terpuji. Memang tidak mudah ya, tapi ini satu di antara ayat yang boleh memberi panduan kita. Baik, Al-Hadid 22, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada musibah yang menimpa. Ya, tidak ada satu musibah pun, walaupun musibah yang paling ringan lah, yang menimpa, yang berlaku di muka bumi, dan tidak ada satu musibah pun sekecil apapun yang menimpa berlaku pada diri kamu. Katalah kita jalan-jalan, kaki terhantuk, jatuh umpamanya. Tutup pintu, tak hati-hati, tersepit jari. Itu musibah tu. Musibah. Makan terlalu gelojoh, tercokek. Musibah. Kan? Ya gelojoh sangat. Yang ringan-ringan lah. Mungkin yang berat pula, makan bukan tercekik, minta maaf, mungkin makan tertelan garpu. Wah, itu musibah. Tak tahu macam mana boleh makan tertelan garpu tu, tak faham. Berat tu ya. Berat. Tidak ada musibah yang berlaku di muka bumi atau yang menimpa diri kamu, kata Allah, walaupun musibah itu kecil dan ringan, illa apa maknanya? Kecuali, melainkan fi kitabin. Musibah tadi sudah ada dalam ketetapan, sudah tertulis, termaktub. Sudah termaktub. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami, kata Allah, menciptakannya. Katakanlah, ini sekadar contoh lah, sekadar contoh. Lepas ini, kata nanti kita habis, kalau kemudian saya kata buka pintu, lepas itu tersepit pintu. Itu kan musibah tu. Tahukah ya mas sekalian, musibah yang akan menimpa kita nanti jari tersepit itu sebetulnya telah termaktub dan masanya telah tekan, dan kita wajib yakin itu. Atau nanti katalah kita keluar kan, keluar dan jumpa kawan itu pula tak tahu dari mana, kawan lama datang pula jumpa kita, bagilah durian singa king di satu bonet. Musang kecil, ini singa king lagi besar. Lagi pula musang kan tak glamour, kalau singa kan glamour. Tiba-tiba ada kawan bagi singa king satu bonet. Oh ini kebun saya. Kita tak pernah mimpi, tak pernah itu kan sesuatu yang kita sukai kan. Nah, benda yang Allah yang berlaku pada diri kita, yang kita suka, itu pun dipanggil musibah. Ingat ya jemaah sekalian, musibah dalam ayat ini tidak hanya bermaksud benda yang tak elok. Musibah itu benda yang menimpa. Sama ada yang menimpa itu kita suka ke tak suka, namanya musibah. Itulah. Ya, kalau yang tak suka, yang kita tak suka, namanya azab lah. Musibah ni masih bersifat umum, kan? Jadi keluar tiba-tiba ada kawan bagi tadi hadiah, itu pun musibah. Tahu tak jemaah sekalian, sebelum berlaku itu sebenarnya sudah ada
Tertulis. Sudah tertulislah. Hari ini jam sekian, tanggal sekian di tempat ini, hambaku ini akan dapat ini. Allah dah tahu dah. Hari ini jam sekian, hambaku ini akan dapat ini. Ini kita kena yakini. Seyakin-yakinnya. Bahawa apa yang menimpa kita, sama ada menimpa kita ini menyebabkan kita nangis ataupun tertawa, sudah termaktub. Kenapa Allah suruh kita meyakini perkara ini? Inna dzalika 'alal yasir. Ayat yang selepasnya itu tujuannya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Apa tu? Supaya kamu tidak bersedih atas apa yang terluput daripada kamu. Bila kamu kehilangan barang, kamu tak sedih. Kenapa tak sedih? Allah kata, ya Allah, kenapa engkau suruh kami tak sedih bila kehilangan barang? Ya, karena kehilangan barang tu aku dah tetapkan sebelumnya. Kalau kita yakin suatu saat pasti akan berlaku sesuatu yang kita tak sukai. Kalau kita sudah suatu saat kita yakin ada sesuatu yang berlaku yang kita sukai, ya mana kita sedih? Kita sudah yakin benda itu akan berlaku. Betul-betul bila berlaku, takkan kita sedih. Artinya dalam jiwa kita ajar dia supaya bersedia. Bila kita sedang memiliki sesuatu, bersedialah hati kita kehilangannya. Betul? Orang yang bersedia kehilangan apa yang dimiliki, bila nanti tiba masa kehilangan, insya Allah tidak akan mengeluh. Pasti sabar. Anak baru lahir, cucu baru lahir, maknanya kita sedang, Allah sedang bagi kan. Jangan itu saja, kita kena ingat, ini Allah yang punya ni, ini daripada Allah ni. Jadi bila dia Allah punya, mana bila masa Allah boleh ambil, dan bila Allah kehendaki nak ambil, tak bagi notis pun. Jadi kita mesti dari segi jiwa kita bersedia untuk kehilangan pemberian Allah bila-bila masa. Bila tiba masa Allah ambil, ya kita tak begitu terkejut, karena kita sudah ya Allah dah bagi tahu. Begitulah. Jadi ibarat jawab sekalian, kalau dalam hadis Melayu, sedia payung sebelum, itulah ibaratnya. Jadi bila kamu sudah bawa payung walaupun tak hujan, nanti bila betul-betul dah berlaku turun hujan, terkejut ke tak terkejut? Tak terkejut karena sudah pegang payung. Bukan turun hujan lebat baru nak beli payung. Ya, beli payung dah basah kuyup, payung dibeli dah dah berhenti pula hujan. Menyesal. Kenapa? Kerana tak boleh sedih, kerana tak boleh mengeluh, karena mesti bersabar. Bila kehilangan sesuatu itu adalah hukumnya wajib dan masa berlakunya saat itu. Sabar tidak boleh dikodok. Hari ini dapat musibah, hari inilah kewajipan bersabar. Tak boleh hari ini mengeluh puas-puas dahulu, melenting puas-puas dahulu, selepas 1-2 bulan, ya Allah ni tanya sana tanya sini, fikir lama bulan ni, akhirnya ya Allah ya Tuhanku, setelah hambamu berfikir panjang dan dapat nasihat dari kanan kiri, banyak pakar memberi nasihat, akhirnya hamba mulai hari ini ya Allah mengambil keputusan sabar dengan hujan. Dan itu dilakukan 6 bulan selepas itu. Malaikat kata too late. Maknanya nasab tak ada nilainya. Betul. Itu hadis Nabi. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu hendaklah dilakukan ketika berlaku musibah tadi. Tak boleh kodok. Itulah. Jadi bila sabar itu dikodokkan, tak ada nilainya. Jadi macam mana supaya kita ni tidak berdosa bila kehilangan barang? Ingat inilah. Oh, rupanya Allah dah tekan dah. Kita rupanya tinggal menjalankan, melakonkan skrip yang sudah ada. Kan skrip sudah ada. Skrip sudah ada, kita tinggal. Demikian juga wala tafrahu bima atakum. Apa tak? Dan supaya kamu tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan. Macam mana kita gembira sebab Allah sudah tetapkan. Seakan-akan Allah beritahu, wahai hambaku, minggu depan
jam sekian, tempat sekian, kamu akan dapat ini. Itu Allah dah beritahu. Katakanlah kita dengar pemberitahuan Allah itu. Betul-betul pada masa yang Allah tetapkan, kita dapat. Takkan kita terkejut? Dah tahu dah beritahu dah. Orang yang gembira berlebihan, ini sebenarnya bergembira bukan gembira yang positif jam sekali ya. Tafrahu di sini sebenarnya maknanya negatif. Bukan gembira yang positif. Makna apa? Gembira yang negatif, yang konotasi negatif maknanya? Ya, yang negatif apa ya? Bergembira tapi berkonotasi negatif. Mana jangan kamu jangan gembira. Ya, jangan kamu joli kata lah gitulah. Lupa daratan. Joli kata rayasakan. Rayasakan. Kan ada sampai lupa daratan tu. Itu tak boleh. Ini caranya. Jadi barulah kita susah ke senang ke, cinta kita pada Allah, tadzakur kita pada Allah sama aja. Pujian kita pada Allah sama aja. Syaratnya kita faham seperti ini. Apatah lagi Allah kata, apa yang hilang daripada tangan kamu itu bukan hilang. Itu aku punya lalu aku ambil balik. Tengok. Apa yang ada di tangan kamu yang aku berikan itu sebenarnya bukan untuk kamu miliki, itu milik aku. Macam mana kamu merasa memilikinya? Seakan-akan begitulah. Baik, jawab sekarang tolong jawab jujur ya. Ini mungkin agak dalam sikit. Ini agak dalam sikit. Mudah-mudahan sama faham. Contoh mudah aja. Bila jamaah katalah kehilangan kereta. Kereta yang baru dibeli hilang. Sedih ke happy? Jujur. Ya? Iyalah, saya hanya sedih atau happy itu aja, tak payah sebabnya apa. Sedih, betul. Kenapa sedih ya? Iyalah, kena kehilangan sedih sebab apa? Mungkin ya, mungkin itu satu-satunya kereta gamaknya. Kan? Mungkin itu aja kereta yang ada. Apa bermakna jika punya kereta lebih dari satu, hilang kereta tak sedih? Sedih juga. Oh iya. Kenapa kalau itu sedih? Sedih karena baru beli dan bank loan pun masih banyak. Oh iya pula. Oh iya, patutlah sedih. Sedih kan? Ya sedih. Okey. Itu jawabannya jujur tuh. Tapi adakah betul jawabannya jujur itu menurut agama? Nanti dulu. So ini agak tinggi ilmu ni. Kaitannya dengan hati. Sekarang, bila kereta orang lain, kereta Ling Fong Long, katanya, Ling Fong Long atau Tong Tai Cik, atau kita orang lain lah, yang kita tak kenal, hilang, kita sedih aja sedih. Betul? Betul? Kenapa kereta orang mahal, bahkan kereta Ling Fong Long tadi lebih mahal kita. Hilang, kita sedih tak sedih? Betul tidak sedih? Kalau kita sedih hilang sedih? Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalau kereta orang lain hilang tak sedih, kita sedih? Betul. Itulah yang perlu ada dalam kita sedih itu bukan pasal baru, bukan karena kita merasa memiliki, itu milik saya. Kenapa bila kita orang lain hilang tak sedih? Bukan milik saya. Pertanyaannya, betulkah kereta itu milik saya, milik kita? Bukan ayat yang kita baca, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Itu ayat yang kita baca. Bumi, langit dan di sini itu Allah yang punya. Lalu Allah ajar kita, kalau kamu yakin bahwa bumi langit di sini itu aku yang punya, kata Allah, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi. Semuanya milik Allah. Nah, macam mana supaya kita tidak sedih bila kehilangan? Macam mana supaya kita tidak sedih bila kehilangan? Jangan merasa memiliki, kan begitulah. Tapi disitulah puncak kesengsaraan hidup itu, karena kita merasa memiliki. Buktinya bila kita orang lain hilang, kita senyum aja. Oh iya, hilang. Tak apa, kita dia banyak. Coba kalau kereta kancil dia hilang.
Bukan sujud tilawah. Iya jemaah sekalian. Satu. Sekarang tadi kita coba lillahi ma fis samawati wa fil ard, ya. Bumi langit di sana itu Allah yang punya. Termasuk diri kita ini Allah yang punya. Sekarang kalau kita ada barang atau ada apalah, ada properti lah, kedai ke tanah ke rumah, dan kita merasa kita pemiliknya, kita merasa bahwa tanah itu milik kita, tapi tiba ada juga orang lain yang mengaku bahwa tanah itu milik dia. Apa yang berlaku antara kita dengan dia? Gaduh besar atau gaduh kecil? Atau malah kita jadikan dia besan? Ada tanah itu wah sudah mahal. Kita mengaku, merasa saya mengklaim itu tanah saya. Tiba-tiba ada orang lain pula mengklaim ini tanah saya, tanah saya. Mari kita. Nah, agak-agak pertanyaan, gaduh atau kita malah jadikan orang tadi sebagai menantu? Gaduh kan? Pasti gaduh. Satu benda diklaim oleh dua orang sebagai pemiliknya. Pasti gaduh. Sekarang, jadi gaduh itu tenang atau tak tenang? Tak tenang. Sekarang kembali pada ayat pertama, ayat yang kita baca, lillahi ma fis samawati wa fil ard. Bumi, langit dan isinya Allah yang punya. Tiba-tiba kita mengklaim kita punya. Mana kita gaduh dengan siapa? Allah. Itu yang hidup jadi tak tenang tuh. Coba renungkan sungguh-sungguh. Ini ilmu ihsan yang agak dalam nih. Ilmu tadzakur ini namanya. Ini bukan ilmu fiqh ya, bukan bab halal haram, bukan apa puasa tuh kena nawa itu atau tidak, bukan. Coba rasakan betul. Hayati betul. Iya ya. Kalau saya bergaduh dengan dia berebut kedai kepemilikan itu pun dah tak tenang tidur. Itu baru setiap manusia. Boleh jadi kita ada hak kepada tanah tadi, kan? Tapi kalau kita mengklaim ini milik saya, sedang Allah kata ini milik aku, kata Allah. Mana saingan kita ni Allah, kita bersaing dengan Allah, macam mana nak tenang? Pasti tak tenang. Hilang tak tenang, dapat tak tenang, hidup tak tenang. Dan punca kesengsaraan hidup tu di situ semua, dalam diri kita. Dan Allah ni Maha Adil, Maha Pengasih. Jika kita meyakinkan diri kita semuanya milik Allah, Allah malah izinkan kita menikmati pemberiannya. Tapi jika kita mengklaim itu milik kita, wah hakikatnya itu milik Allah. Tidak benarkan, tidak izinkan kita menikmati apa yang jadi miliknya. Allah berikan pada kita, tapi Allah tidak izinkan kita menikmatinya. Sehingga yang Allah berikan pada kita bukan lagi menjadi nikmat, tapi menjadi, itu namanya istidraj. Dan itu banyak. Lihat sajalah umat akhir zaman. Macam mana ya? Tak tenang, makan tak tenang, tidur tak tenang. Rumah besar terasa sempit. Tidur tak boleh. Macam mana tidur tak boleh? Wah, biliknya luah, katilnya tu tenggelam 5 inci. Macam mana boleh? Bermakna semakin kuat kita merasa memiliki kepada apa yang Allah berikan, semakin besar kesedihan kita nanti bila benda ini diambil oleh Allah. Pasti itu. Kalau kita tidak mau sedih kehilangan sesuatu, kehilangan anak karena Allah ambil, kehilangan pasangan karena Allah matikan, kalau kita mau kurang sedih, kita mampu bersabar, jangan sekali-kali merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki suatu hari pasti akan merasakan sakitnya kehilangan. Pasti. Tapi orang yang tak pernah merasa memiliki, bila hilang sakit aja. Kereta dia bukan kereta saya. Itu tadi. Kereta Ling Fong Long tadi hilang. Kita senyum, tak ada apa. Tapi kereta itu mahal. Kereta itu harga dia 25 juta ringgit. Yalah Bugatti kan. Bugatti kan 25 juta. Ya lantar lah. Bukan siapa. Coba kalau kereta kita walaupun kancil buruk. Karena itu puncanya. Jadi hakikatnya dalam hidup ini kita macam mana ya? Inilah zikir yang paling tinggi tadzakur tu. Ingat jemaah sekalian, apa tujuan zikir dalam Al-Quran?
Allah kata supaya mereka itu tadzakur. Apa tujuan zikir yang paling tinggi menurut Al-Quran? Dalam Al-Quran, ingat Allah bagi yang lupa. Ya, okey, betul. Lagi menyebut nama Allah bagi yang menyebutnya oh my god. Oh my god, saya itu zikir itu. Uzkurullah, Allah kata. Zikir menurut Al-Quran tujuannya inilah, hifdzullah ni. Tadi ya, musyahadah tadi ya. Merasa apa tadi? Ma'iyatullah. Kalau orang sudah merasakan ma'iyatullah, pasti hatinya sebab itu tujuan zikir yang perlu kita, objektif zikir yang perlu kita capai jamaah sekalian. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Surah 13. Surah Guruh. Iya. Surah Petir. Ayat yang ke-28. Saya yakin ini telah dijalani di mana-mana, tapi kenapa kita masih belum dapat merasakannya? Ayat ini kita telah pahami, tapi kenapa kita macam belum dapat merasakannya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mana kita dah masuk belum ni? Alladzina amanu. Orang beriman kita masuk atau tidak? Masuklah, kita dah bersahadah apa? Wa tu dan tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati-hati mereka menjadi tenang, tentram, mutma'innah. Hati mereka bidzikrillah. Dengan zikrullah. Ala ketahuilah, bidzikrillah, dengan sebab zikrullah tatmainnul qulub. Hati menjadi. Kalau itu adakah zikrullah ini maknanya menyebut nama Allah supaya hati tenang? Kalau itu maknanya, kenapa kita sudah banyak subhanallah tapi masih gundah gulana? Masih risau dan bingung. Kita sudah ingat Allah, kenapa masih? Tentulah tatmainnul qulub, zikrullah yang boleh mengakibatkan itminanul qalbi. Pasti yang inilah, hifdzullah, yang sudah peringkat musyahadah, merasakan akan ma'iyatullah. Sedar, oh iya, Allah suruh kita ingat dia. Ingat dia tu, ingat apa sih tentang Allah? Allah bagi tahu kita bahawa bumi langit dan isinya itu milik dia. Maknanya saya tak ada hak untuk mengaku. Itu termasuk zikrullah. Allah kata bumi langit dan isinya miliknya. Kalau semua milik Allah termasuk diri kita, makna kita ini tak ada hak untuk merasa memiliki. Kita hanya diberi izin untuk memanfaatkannya. Bermakna, jika suatu saat Allah ambil apa yang Allah berikan pada kita tanpa notis sekalipun, ya kita serahkan, sabar. Inna lillah wa inna ilaihi. Oh, zikir yang macam itu paling tinggi ya mas. Tenang, garanti tenang. Tapi masanya itulah, kita sangat kuat. Ramai orang begitu kuat rasa memiliki ini, rasa memiliki sangat kuat, sehingga wahai dia tak ada hak untuk memiliki. Kita ni tidak ada hak untuk memiliki ya mas. Kita hanya diberi izin oleh Allah memanfaatkan. Wahai hambaku, ini telinga, kaki, tangan ini milik aku, tolong manfaatkan baik-baik. Itu aja yang Allah mau. Ini dunia dan isinya milik aku, sekarang kamu manfaatkan. Bila kamu manfaatkan sebaik-baiknya, nanti aku bagi kamu upahnya namanya surga. Sebab itu jika Allah kata ini milik aku, bila kita sedar segala milik Allah, satu saat bila Allah suruh memberikan apa yang ada di tangan kita,
kepada hamba Allah yang lain, kita tidak akan keberatan. Karena apa? Karena yang Allah suruh kita berikan pada orang lain itu bukan milik kita, tapi contoh mudah. Saya pernah dahulu suruh jaga kebun dusun oleh abang sepupu saya di Sungai Besar sana. Tahu Sungai Besar? Dekat Sabah Benam adalah Selangor. Oh, jamaah wilayah ya. Saya di Selangor. Dan adalah banyaklah buah-buah itu, buah jambu, buah apa ni, buah rambutan, buah ni. Jadi besarlah abang saya ni. Nanti kalau ni awak petik tu, ya petik dah buah tu inilah. Dan bagi ya ni pak cik yang duduk sebelah itu. Apa yang petik, kalau mangga bagi mangga buat ni. Saya sedikit pun tak rasa sayang, tak rasa berat hati memberikan buah-buahan, petik ke apa ke durian ke kepada rumah yang dekat dusun tadi. Sikit pun saya tak rasa berarti. Walaupun tu bila dijual mahal. Pasal apa ya? Saya tak rasa berarti. Saya tahu itu bukan milik saya. Yang suruh itu pemiliknya. Jadi abang sepupu saya. Itu pemiliknya. Yang memiliki suruh bagi apa yang dimulai kepada orang lain. Takkan saya berarti. So itu bila Allah suruh kita bersedekah, macam mana kita jadi berat? Sedangkan sedekah yang Allah yang kita nak suruh begitu milik Allah. Kita jadi berat karena kita merasakan itu. Disinilah saya katakan hati tak akan tenang. Buat suruhan Allah pun tak tenang, kehilangan pun tak tenang, jentiasa ada. Dan itu Nabi contohkan, Nabi Ibrahim contohkan, Nabi Muhammad contohkan. Inilah sunnah yang paling berat sekali untuk kita lakukan. Sangat berat. Tetapi bukan mustahil. Sebab itu bila suruh tengok apa saya kata, Masya Allah la quwata illa billah. Nabi Sulaiman kata hadza min fadli rabbi. Zulkarnain kata hadza rahmatum min rabbi. Kita suruh kata inna lillahi wa inna ilaihi. Tujuannya supaya itulah. Jadi sekadar diucap tak jadi, kena meresap dalam hati. Ingat, zikrullah boleh membolehkan hati jadi mutmainnah. Dan jamaah tahu jiwa yang mutmainnah sajalah yang diterima oleh Allah. Nafsu mutmainnah saja yang diterima. Nafsu amarah tolak. Nafsu lawamah tolak. Yang diterima hanya nafsul mutmainnah. Kita semua tahu itu. Tapi kenapa ya kita macam belum dapat merasai? Tentu ada penghalangnya. Satu di antara penghalang besarnya tadilah syu'urut tamlik, merasa memiliki. Sebab itu bila kehilangan menjerit-jerit. Tapi kalau kereta Ling Fong Long hilang, sikit pun tak rasa sedih. Pasal bukan aku punya. Iya je. Banglo sebelah jiran kampung sebelah terbakar. Buang lu. Iyalah bukan. Tapi kalau dapur kita belakang kecil terbakar. Allahu Akbar. Bahkan bukan terbakar habis, hanya dindingnya saja jadi hitam. Karena kita merasa memiliki, itu masalahnya. Paham ya? Jadi zikir kena ditingkatkan. Ayat ini suruh kita liyadzakkaru. Aku tunjukkan kuasaku agar kamu tadakkur ya. Tadakkur yang ini ya memang bermula dari 1, 2 lah. Yang masih lupa tu ya zikir yang pertama lah. Ingat. Yang menyebut zikir tapi sebenarnya bukan Allah tu ya sebut ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Insya Allah. Ya janjikan Insya Allah. Itu yang Allah suruh bagi kepada mereka yang selalu bila janji God willing. Itu betul-betul. Ada God willing pula. Orang Muslim cakap God willing pula. Insya Allah. Faham ya? Mudah-mudahan kita berjaya sekalian, dan insya Allah pada hari-hari yang baik ini bila kita usaha dengan bersungguh-sungguh, Allah bukakan hati kita, jernihkan hati kita sehingga mudah fahaman-fahaman seperti masuk dalam hati. Sebab ini mustahak sangat mustahak dalam kehidupan, dalam kehidupan zikrullah. Mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.